Bab 200, Ruang Penonton, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Jika suatu negara memiliki kekuatan nasional yang cukup untuk disebut kekuatan besar, tidak hanya akan ada perbedaan dalam kualitas pasukan yang diturunkan, tetapi juga akan memiliki setidaknya satu jenis korps udara. Kekaisaran Kill memiliki korps Griffin, dan singa hitam dari klan Lionheart masing-masing memiliki Wyvern sendiri untuk membawa mereka. Demikian pula, Kerajaan Ruher telah melatih subspesies Wyvern mereka sendiri dan telah membentuk korps Ice Wyvern. Di antara berbagai korps udara yang berbeda, ada dua yang unik. Yang pertama adalah Magic Kingdom of Aroth's Magic Corps, yang lebih suka terbang dengan mengandalkan monster yang dipanggil dan familiar mereka daripada membiarkan ras monster terbang yang terpisah. Yang kedua ditemukan di Kerajaan Gurun Nahama, di mana Sphinx mereka, jenis besar monster terbang, dioperasikan lebih sebagai kapal perang udara. Di antara semua monster yang digunakan di korps udara, pilihan paling klasik adalah kuda bersayap yang dikenal sebagai Pegasus. Ada dua tempat yang membiarkan Pegasi dan mengintegrasikannya ke dalam korps udara mereka, Kerajaan Laut Simuin dan Kerajaan Suci Yuras. Komandan Ksatria Salib Darah, Rafael Martinez, tidak hanya memiliki pedang besar berbentuk salib sebagai satu-satunya simbol terkenalnya. Bahkan di Kerajaan Suci yang besar ini, konon hanya ada satu kuda ilahi. Kuda matahari, Apollo, yang konon telah dianugerahi cahaya. Itu semua propaganda, kata Rafael acuh sambil menunjuk ke arah Apollo. Apollo adalah seekor kuda raksasa dengan surai emas yang ukurannya yang tipis memenuhi klaim sebagai kuda ilahi. Dari segi tubuhnya saja, Apollo tampak lebih dari 2 kali ukuran kuda perang biasa, tetapi begitu baju zirah kuda berwarna platinum itu dikenakan, ukuran tubuhnya yang sudah sangat besar membengkak lebih jauh. Selain itu, tidak seperti Pegasus biasa, Apollo memiliki 2 pasang sayap. Petik 2. Ini luar biasa besar, komentar Eugene. Mendekati dengan hentakan keras, Apollo melebarkan keempat sayapnya lebar-lebar. Dari penampilannya, gambaran halus yang terlintas di pikiran saat seseorang memikirkan Pegasus tidak bisa dilihat sama sekali. Beberapa monster berukuran sedang seperti ogre dan troll terpaksa membungkukkan bahu karena ketakutan di depan Apollo. Wajar baginya untuk menjadi begitu besar. Vatikan menyebarkan kebohongan bahwa Apollo adalah Pegasus yang diberikan kepada dunia oleh cahaya, tetapi orang ini sebenarnya adalah bibrida suci yang dibuat oleh campuran persilangan, sihir biologis, dan sihir suci, ungkap Rafael. Petik 2. Suci. Apa? Bibrida suci, ulang Rafael. Bukan hanya Apollo. Semua Pegasi milik Korps Kavaleri Kuda Suci Yuras adalah bibrida suci. Meski benar bahwa Apollo adalah contoh yang paling luar biasa di antara mereka semua. Setelah mendekat, Apollo membenturkan kepalanya ke Rafael sambil mengeluarkan ringkikan. Rafael mengedipkan matanya yang berbayang dan mengelus kepala Apollo. Tapi berita seperti itu seharusnya tidak mengejutkan Anda, Sir Eugene. Bukankah itu sebabnya kamu merusak mata air dan menjatuhkan hukuman dewa? Rafael bertanya secara retoris. Eugene membalas pertanyaan, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang itu, Lord Rafael? Aku tidak tahu banyak, aku Rafael. Karena aku tidak ingin tahu. Kebenaran buruk dari Gereja Cahaya, yang telah memerintah sebagai agama ortodoks selama ratusan tahun, ya. Itu bukanlah hal yang benar-benar saya pedulikan. Yang penting bagi saya adalah tidak peduli betapa jeleknya gereja itu, cahaya itu tetap ada. Itu semua yang saya butuhkan. Sebelum naik ke punggung Apollo, Rafael pertama-tama berlutut dan menundukkan kepalanya ke arah Christina. Christina ragu sejenak sebelum menginjak lutut Rafael. Rafael kemudian dengan hati-hati menopang punggung Christina dan berdiri, mengangkatnya ke atas pelana. Sekarang untukmu, Sir Eugene, Rafael menoleh padanya. Aku tidak membutuhkannya, Eugene dengan cepat menolak. Nyatanya, Christina juga tidak terlalu membutuhkan pertimbangan seperti itu. Meskipun mungkin sulit bagi Rafael, yang telah berhenti tumbuh selama masa kecilnya, untuk menerima ini, tetapi Eugene dan Christina sebenarnya lebih tinggi dari Rafael. Kalau begitu, izinkan saya untuk duduk di depan, Rafael langsung setuju. Punggung Apollo selebar tubuhnya, dan pelananya sama luasnya. Bahkan dengan mereka bertiga menungganginya, mereka bisa duduk bersama dengan nyaman di pelana, dan kaki Apollo tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar. Rafael duduk di depan pelana dan mengambil kendali. Meskipun kita sudah membahas ini, begitu kita mulai turun ke Vatikan. Tolong berpura-pura pingsan, Sir Eugene, Rafael mengingatkannya. Sebagai master level Anda, Sir Eugene, saya yakin Anda juga akan tampil sangat baik sambil berpura-pura tidak sadarkan diri. Bukankah lebih baik aku berpura-pura mati daripada hanya pingsan? Tanya Eugene. Hal yang penting adalah untuk menghindari perhatian dari para paladin yang bertugas melindungi tahta suci. Hal-hal akan menjadi sangat rumit jika mereka tertangkap tepat di awal misi mereka. Eugene juga memahami fakta ini dan cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk berpura-pura mati. Ketika dia pertama kali menjadi tentara bayaran, dia biasa mengubur tubuhnya di celah antara mayat dan menyembunyikan nafas dan kehadirannya untuk bertahan hidup di medan perang terberat. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke sana? Aku tidak tahu persis di mana ini, tapi sepertinya cukup jauh dari Katedral Tresia. Eugene menebak. Jika kamu mengendarai kuda atau kereta biasa, mungkin butuh 1 hari hanya untuk sampai ke stasiun kereta Tresia dari hutan ini.
Kemudian butuh waktu sekitar 6 jam untuk naik kereta api dari Tresia ke ibu kota Eurasia. Tetapi dengan kecepatan Apollo, paling lambat kita dapat mencapai katedral dalam 4 atau 5 jam. Raphael berhenti sejenak dan menoleh untuk melihat ke arah Eugene. Meskipun jika Anda tidak menghancurkan gerbang warp, akan jauh lebih cepat dan lebih mudah untuk sampai ke Vatikan, Sir Eugene. Eugene berargumen, tapi berkat saya yang menghancurkannya, bukankah kami cukup beruntung karena Anda keluar untuk menemui kami setelah 3 hari berlalu? Raphael dengan mudah setuju, ya, itu benar. Jika warp gate dibiarkan berdiri, mungkin orang lain selain aku yang dikirim ke sini. Jadi pada akhirnya, itu berarti untungnya aku berhati-hati. Ya, itu dilakukan dengan sangat baik. Eugene mengubah topik pembicaraan, ngomong-ngomong. Lord Raphael, apakah Anda benar-benar baik-baik saja dengan ini? Karena saya tidak melihat metode lain untuk menyelesaikan situasi kita, saya merasa tidak terbantu jika kita melakukan ini, tetapi Anda harus memiliki banyak pilihan lain yang tersedia untuk Anda, dan Anda akan kehilangan banyak hal. Dengan menyinggung tanah suci, bukan? Ketika pertanyaan ini dilemparkan kepadanya, Raphael hanya mengangkat bahu dan berkata, ketika saya melihat opsi yang tersedia bagi saya, tampaknya satu-satunya pilihan lain selain membantu Anda adalah entah bagaimana menyeret Anda dan kandidat suci ke Vatikan dengan paksa atau hanya membunuhmu. Sir Eugene, seperti yang Anda katakan, memang benar bahwa saya akan kehilangan banyak hal, tetapi jika saya hanya dapat melindungi apa yang saya miliki dengan melakukan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan, maka saya lebih baik kehilangan semuanya. Oh, gumam Eugene. Juga, sebagai pengikut cahaya, ada sesuatu yang ingin aku konfirmasikan, saat menghadapi pahlawan dan kandidat suci yang telah diberkati dengan 4 pasang sayap, apakah Paus dan Kardinal menolak untuk menundukkan kepala atau tidak? Dan terus bersikeras bahwa keyakinan mereka sendiri tidak diragukan lagi benar dan unggul. Sudut mulut Raphael berkedut saat dia berkata. Itu hanya sesaat, tetapi Eugene melihat niat membunuh ular beludak siap menyerang di balik wajah kekanak-kanakan itu. Raphael melanjutkan, jika mereka melakukannya, itu akan menjadi penghujatan, dan itu harus dihukum. Saya memiliki tubuh yang telah melihat saya dihormati sebagai paladin paling luar biasa dalam kebaktian gereja. Saya bangga menjadi pedang paling tajam dari cahaya di era ini. Di depan saya, haruskah saya menangkap mereka dalam tindakan menghujat cahaya yang tidak dapat disangkal? Bagaimana saya bisa membiarkan mereka begitu saja? Apollo melebarkan sayapnya. Kemudian cahaya lembut menyelimuti Apollo, dan kuda itu dengan cepat membubung ke langit. Eugene terus memegangi akasya saat disimpan di dalam jubahnya dan memandangi sayap Apollo. Eugene mengerti mengapa Raphael menyebut kuda itu sebagai bibrida suci. Sayap Apollo memiliki beberapa mantra tertulis di atasnya, seperti artefak yang disihir dengan sihir. Ini membuat sayap lebih mirip contoh magitek yang terlihat pada golem atau artefak yang telah ditanamkan ke batang tubuh daripada bagian tubuh alami yang tumbuh dari tubuh kuda. Betapa mengerikan, Mer bergumam. Eksperimen semacam itu juga dilakukan di menara sihir Arot. Tapi setidaknya mereka tidak mempropagandakan hasil percobaan semacam itu, menyebutnya sebagai anugerah cahaya atau bukti keajaiban seperti yang dilakukan Yuras. Christina diam-diam menatap sayap Apollo dengan tatapan tertekan. Dia juga pernah bertemu Apollo ketika dia masih muda. Sebagai seorang gadis muda, di hadapan kuda ilahi dengan 4 sayap, Christina sangat senang melihat cahaya yang memancar dari Apollo, dan itu semakin meyakinkannya akan keberadaan Tuhannya. Itu juga bertindak sebagai sumber kenyamanan baginya. Dia telah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa, karena cahaya itu benar-benar ada, terpilih sebagai orang suci di zaman ini adalah suatu kehormatan yang diberkati. Namun, Christina saat ini telah mempelajari seluruh kebenaran. Meskipun proses penciptaannya dan tujuan keberadaannya berbeda, antara Apollo, yang telah dibuat sebagai propaganda untuk cahaya, dan dirinya sendiri, kandidat suci, yang merupakan inkarnasi imitasi, pada akhirnya, mereka adalah bukankah pada dasarnya semua itu berbeda, bukan? Christina memeriksa bulu-bulu yang membentuk sayap Apollo yang terentang. Setiap bulu tampaknya telah dipintal dari sinar matahari. Tetapi cahaya bulu sebenarnya dibuat secara artifisial. Bahkan Christina, dengan pengetahuan sihirnya yang dangkal, bisa tahu sebanyak itu. Dia hanya perlu melihat apa yang terjadi sekarang. Penerbangan Apollo melaju cukup cepat sehingga pemandangan di bawah terlihat cepat, tapi tidak ada angin yang bertiup ke arah mereka dari depan. Dan meskipun mereka terbang sangat cepat, tubuh mereka yang duduk di pelana tidak bergetar sama sekali. Berhenti memikirkan pikiran tidak berguna seperti itu, dan peluk pinggang di depanmu. Hah? Suara mencela tiba-tiba terdengar di dalam kepala Christina. Suara Anise menegur, Christina Rogeris. Sudah berapa kali aku menegurmu tentang hal ini selama doa-doamu beberapa hari ini. Meskipun benar bahwa Anda telah mengalami kehidupan yang menyedihkan, itu juga benar bahwa keberadaan Anda sangat ajaib. Iya, Christina mengakui dengan patuh. Juga, kamu sebenarnya sangat beruntung. Tangan yang telah Anda tangani bahkan dapat dianggap cukup beruntung untuk menjadi keajaiban lainnya. Anda tidak perlu menghabiskan puluhan tahun berkeliaran di medan perang yang mengerikan selama era yang mengerikan seperti yang saya lakukan. Anda juga tidak perlu merasa khawatir atau ragu akan keberadaan Tuhan. Karena kamu, dan aku yang tinggal di dalam kamu, adalah bukti keberadaan Tuhan. Christina tidak bisa menyangkal kata-kata dari suara di kepalanya.
Sementara Christina juga cukup percaya diri dalam keterampilan retorisnya, orang suci yang agung dari 300 tahun yang lalu sangat pandai menyudutkan Christina tanpa meninggalkan ruang untuk perlawanan. Tidak peduli apa, kamu telah menemukan keselamatanmu sendiri. Mulai sekarang, Anda tidak perlu lagi menjalani ritual yang menyiksa itu, dan Anda tidak perlu merasakan sakitnya stigmata seperti saya. Karena sebagian besar rasa sakit yang seharusnya kamu rasakan akan ditanggung olehku. Aku tidak yakin aku baik-baik saja dengan itu, Nona Anise. Bahkan jika kamu tidak setuju dengan itu, aku akan terus melakukannya, dan yang perlu kamu lakukan sebagai imbalannya adalah memastikan untuk minum. Juga, Christina, bukankah aku sudah memberitahumu untuk memanggilku kakak satu? Mana mungkin aku berani? Atau kamu lebih suka memanggilku kakak dua? Meskipun, saya pikir itu lucu bahwa kami bahkan memperdebatkan perbedaan antara kakak dan kakak. Apakah tidak apa-apa memanggilmu Lady Anise? Aku tidak menginginkan itu. Anda dan saya adalah alter ego spiritual. Meski ada perbedaan waktu 300 tahun di antara kami masih bisa disebut saudara karena itu. Saya ingin menghargai ikatan ini dengan Anda, jadi jika Anda tidak mau setidaknya memanggil saya saudara perempuan, maka saya akan merasa sangat sedih dan kecewa karena saya tidak dapat menahan air mata saya. Christina diam-diam merenung. Ini juga dianggap sebagai salah satu penyesalan yang tidak bisa saya penuhi selama hidup saya. Meskipun aku lebih tua dari Sienna yang sombong itu tidak pernah sekalipun memanggilku kakak. Ketika saya mencoba membuatnya melakukannya, dia hanya akan mengabaikan saya dan melihat saya dengan lucu, kemudian dia dan Hamel akan bekerja sama untuk mencuri air suci saya yang berharga dan meminumnya sendiri. Mereka benar-benar melakukan itu, Christina bertanya dengan tidak percaya. Ya, karena itu, saya merasa menyesal karena tidak pernah dipanggil kakak. Tapi karena kamu terlalu malu dan ragu untuk memanggilku kakak, aku akan berkompromi dan mengizinkanmu untuk memanggilku kakak. Nah, Christina Rogeris, bagaimana mungkin ada masalah dengan itu? Bukankah wajar jika gelar saudara perempuan digunakan di antara para biarawati? Baiklah, Suster Anise, akhirnya Christina mengakui. Anda tidak perlu menambahkan nama saya untuk itu. Christina ragu-ragu, ya, Kak, tapi, mungkin karena kurangnya pengalamanku. Saya tidak berpikir saya benar-benar mengerti instruksi pertama Anda. Bisakah Anda mengulanginya, Suster? Christina, saya tidak yakin siapa di dunia yang Anda ikuti, tetapi Anda benar-benar memiliki sisi licik pada diri Anda. Anda jelas berpura-pura bahwa Anda tidak mendengarnya dengan benar, tetapi Anda hanya ingin saya mendorong Anda, bukan? Sungguh wanita yang tak tahu malu. Tidak sama sekali, Christina tergagap. Aku benar-benar tidak mendengarmu dengan benar. Jika itu masalahnya, maka dengarkan baik-baik. Christina, apakah kamu tahu apa yang paling aku sesali sebelum aku mati? Menghadapi pertanyaan mendadak ini, Christina tidak langsung menjawab, malah merenungkannya beberapa saat. Mempertimbangkan penyesalan yang ditinggalkan oleh Anise Setia, sebenarnya tidak perlu mempertimbangkan pertanyaan itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Christina diam-diam menjawab dengan tatapan percaya diri, itu karena kamu tidak dapat membunuh Raja Iblis Penahanan dan Raja Iblis Kehancuran. Tidak. Christina bimbang menghadapi penyangkalan terus terang ini, kalau begitu. Saat kau dan Hamel, tidak, dengan Sir Eugene dan yang lainnya. Mungkinkah kamu tidak bisa menyelamatkan dunia? Sekali lagi, tidak. Hal yang paling saya sesali adalah saya tidak bisa menikmati hidup. Pikiran Christina membeku mendengar jawaban tegas ini. Dengarkan baik-baik, Christina Rogeris. Kami berdua tidak bahagia sejak kami muncul. Apakah kamu setuju dengan itu? Ya, Christina mengakui dengan ragu-ragu. Setelah kemalangan kami berdua akhirnya mendapat kesempatan untuk bahagia. Karena kita terlahir seperti ini dan telah mengalami segala macam kesulitan, kita pantas untuk lebih bahagia dari siapapun di dunia ini. Apalagi saya berkeliaran di Devil Dome yang mengerikan itu selama lebih dari 10 tahun dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan banyak orang bahkan ketika menderita rasa sakit dari stigmata hampir setiap hari. Christina mencoba menghiburnya, Kak, kisahmu adalah contoh cemerlang bagi semua pendeta cahaya. Jadi bagaimana jika itu? Meskipun saya melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan banyak orang, saya masih tidak bisa menyelamatkan hidup saya sendiri. Bagaimana menurutmu aku hidup selama kedamaian yang diberikan oleh Raja Iblis Penahanan dengan penuh belas kasihan kepada kita? Setelah kembali dari Devil Dome, butuh waktu sekitar 70 tahun bagi saya untuk mati. Selama waktu itu, saya tidak dapat menikmati kedamaian yang diberikan oleh belas kasihan Raja Iblis atau menemukan kepuasan hidup saya sendiri. Christina mendengarkan dalam diam. Untuk entah bagaimana mempersiapkan masa depan yang jauh, saya mengurung diri di sebuah biara di pedesaan dan mengajar sekelompok anak nakal manja. Praktis satu-satunya kesenangan saya adalah mendengarkan para paus dan kardinal yang datang dari waktu ke waktu untuk meminta darah. Selama semua ini, saya memastikan untuk terus berdoa dan memelihara generasi masa depan sambil mencoba menjadikan diri saya inkarnasi cahaya yang sempurna. Tetapi bahkan itu gagal, saya tidak bisa menjadi inkarnasi cahaya yang sempurna selama hidup saya. Meskipun aku mencoba menyembunyikan tubuhku untuk mematikan gereja, aku bahkan tidak bisa melakukan itu karena Hamel terkutuk itu. Apakah itu benar-benar salah Hamel?
Christina tidak yakin dengan jawaban atas pertanyaan itu, jadi dia hanya tutup mulut tanpa menjawab apapun. Pada akhirnya, hidupku sebagai orang suci penuh dengan penyesalan dan kegagalan. Namun, cahaya yang murah hati tidak secara paksa mengarahkan jiwaku ke atas tetapi malah membawaku masuk sebagai malaikat. Begitulah cara saya bisa tetap di dunia ini dan sekarang tinggal di dalam dirimu. Ah, ya, itu benar-benar beruntung. Ya, itu benar. Ini benar-benar beruntung. Tapi apa yang Anda pikir Anda lakukan? Meskipun Anda telah dianugerahi begitu banyak berkah, Anda masih bersimpati dengan penderitaan anak kuda itu dan menggantikan diri Anda sendiri di tempatnya. Mengapa saya, yang hidup begitu sengsara, dipaksa menghadapi perasaan sedih yang bahkan bukan milik saya? Itu. Dengarkan baik-baik, Christina Rogeris. Kita mungkin tidak bahagia, tapi kita pantas untuk bahagia. Pada akhirnya, yang disebut orang suci tidak lebih dari ilusi, jadi apakah daging kita murni atau tidak berpengaruh pada kekuatan keajaiban kita. Itu konyol. Bagaimana Anda menemukan fakta seperti itu, saudari? Mungkinkah? Jangan salah paham. Saya menjalani seluruh hidup saya sebagaimana seharusnya seorang suci. Namun, setelah meninggal seperti itu dan menjadi seorang malaikat, saya baru menyadari bahwa tubuh tidak begitu penting atau signifikan dalam hal-hal seperti cahaya dan melakukan keajaiban. Tapi itu. Mengapa melontarkan omong kosong seperti itu pada saat ini? Christina, bukankah kamu menganiaya pantat Hamel secara menyeluruh karena nafsu sembunyi-sembunyimu? Christina berusaha meredam suara. Kakak, bukan seperti itu. Itu hanya bagian dari merawat Sir Eugene saat dia terluka. Ya, saya mengerti. Tidak peduli seberapa sembunyi-sembunyi Anda, sekali lagi, saya rasa saya bisa mengabaikannya. Tapi Christina, dengan betapa tidak stabilnya postur tubuhmu saat ini, terjebak di dalam dirimu, aku bahkan lebih cemas daripada dirimu. Christina memuluskan ekspresinya saat dia memeriksa postur tubuhnya. Dia sedang duduk di bagian paling belakang pelana Apollo, berpegangan erat pada batang kuda dengan kakinya. Kemudian, dia meraih ke bawah dengan kedua tangan untuk memegang pelana. Konten iklan. Itu bahkan tidak genting. Tidak akan ada masalah baginya untuk terus duduk sendiri. Keajaiban yang telah diilhami Apollo benar-benar mencegah kemungkinan penunggangnya jatuh. Tidak hanya itu, Christina mampu memanggil sayap Anise, jadi yang harus dia lakukan jika jatuh hanyalah membentangkan sayap itu dan terbang. Tidak, sayap saya hanya untuk pertunjukan. Tidak mungkin untuk benar-benar terbang bersama mereka. Apakah itu benar-benar hal yang penting sekarang? Christina, cepat dan pegang pinggang Hamel. Tidak perlu. Jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak mau, maka aku harus dengan paksa mencoba dan menggerakkan tubuhmu untuk melakukannya. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Itu artinya aku akan mengambil inisiatifmu, jadi kamu tidak akan bisa melakukan apapun selain melihat apa yang terjadi dari dalam. Saudari, aku akan melakukan hal-hal di luar imajinasi terliarmu. Untuk orang yang sembunyi-sembunyi sepertimu, bukankah itu akan lebih baik? Jadi anggap saja itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan nikmati pemandangan dari dalam. Christina berhenti mendengarkan kata-kata Anise dan mengangkat tangannya dari pelana. Kemudian dia ragu-ragu selama beberapa saat sebelum meletakkan tangannya di pinggang Eugene. Tangannya mengencang di sisi kokohnya yang tidak memiliki jejak lemak. Petik 2. Christina terbatuk karena malu. Dia mengharapkan Eugene menoleh dan mengatakan sesuatu yang mencurigakan padanya, tetapi Eugene tidak menunjukkan reaksi seperti itu. Sebaliknya, Eugene bertanya, apa yang sudah lama kamu renungkan? Christina terbatuk sekali sebelum menjawab, aku hanya sedang bermeditasi dan berdoa sebentar. Karena Raphael duduk di depan mereka, Christina merasa tidak bisa berbicara tentang Anise. Meskipun lega bahwa Eugene tampaknya tidak mencurigainya, Christina dengan hati-hati merentangkan tangannya lebih jauh. Setelah melanjutkan seperti itu, saat dia akhirnya mencoba menyandarkan tubuhnya ke depan sambil melingkarkan lengannya sepenuhnya di pinggangnya. Tamparan. Sebuah tangan keluar dari dalam jubah Eugene dan dengan ringan memukul punggung tangan Christina. Jangan melewati batas, Mer memperingatkan. Christina berargumen, batas apa yang telah saya lewati? Nona Mer, tolong jangan membuat semacam kesalahpahaman yang aneh. Aku hanya melakukan hal seperti ini karena aku tidak ingin jatuh dari Pegasus. Mer menjulurkan kepalanya keluar dari jubah untuk diam-diam melirik Christina. Mengetahui bahwa alasan lebih lanjut adalah sia-sia, Christina sedikit mengalihkan pandangannya dan melepaskan cengkeraman tangannya di pinggang Eugene. Singkirkan ekspresi itu dari wajahmu, bibir Christina tiba-tiba mulai bergerak dengan sendirinya. Karena jika tidak, aku mungkin akan memukulnya. Saat bibirnya mengucapkan kata-kata ini, Christina tidak merasa perlu berusaha terlalu keras untuk menghentikannya. Sebaliknya, rahangnya menganga. Kemudian, sambil mengerucutkan bibirnya, Mer dengan keras kepala menatap mata Christina sebelum akhirnya ditarik ke pelukan Eugene. Tuan Eugene, Mer tergagap. Aku tahu, tapi, masih sulit bagiku untuk mengatakan apapun dalam situasi seperti ini, gumam Eugene. Tuan Eugene, Mer memprotes sekali lagi. Cobalah untuk tidak terlalu jahat pada anak ini, permintaan Eugene dengan patuh. Jika familiar muda itu mempertimbangkan perasaanku,
maka aku akan melakukan hal yang sama padanya, kata Anise dengan mulut Christina. Pada akhirnya, Mer tidak bisa memberikan gangguan lagi untuk Christina. Berkat itu, Christina bisa berpegangan pada pinggang Eugene selama penerbangan, sementara Mer juga menghabiskan separuh penerbangan dengan berpelukan di pelukan Eugene. Petik 2. Eugene menghela nafas panjang saat dia terjepit di antara kedua wanita itu. Dia merindukan saat-saat damai di rumah Leonhard. Ibu kota Yuras adalah Eurasia. Di jantung ibu kota yang besar itu terletak sebuah istana yang megah dan indah. Ini adalah Vatikan. Di langit di atas istana, seekor Pegasus bersayap 4 berputar dengan sayap terbentang. Ini adalah kuda kesayangan Rafael Martinez, komandan ksatria salib darah dan kuda ilahi yang dianugerahkan oleh cahaya, Apollo. Para ksatria yang menjaga Vatikan membungkuk ke arah cahaya yang berputar di langit. Dari ratusan paladin yang ditugaskan ke Vatikan, hanya tentara salib dan kuda ilahinya, Apollo, yang memiliki hak istimewa untuk turun langsung dari langit di atas Vatikan ke Istana Putih yang berdiri di tengahnya. Jumlah mereka cukup banyak, kata Eugene. Ada berapa banyak? Dalam hal paladin saja, setidaknya ada 500, jawab Rafael. Sekitar 200 dari mereka berasal dari Knights of the Blood Cross, sedangkan paladin lainnya berasal dari unit lain. Jika Anda menghitung prajurit gereja di atas itu, jumlahnya mencapai ribuan. Yuras sangat besar dan telah melakukan banyak hal, jadi dia juga memiliki banyak musuh. Iya, itu benar, gumam Eugene setuju. Iya, sebenarnya, daripada musuhnya. Sir Eugene, Anda mungkin menganggap ini lucu, tetapi Vatikan memiliki keamanan yang begitu besar terutama karena semua orang fanatik, aku Rafael. Eugene tertawa terbahak-bahak, bewahaha. Aku tahu itu akan menghiburmu. Sementara orang percaya yang tinggal di Eurasia tidak seperti itu. Tapi kadang-kadang, orang percaya yang tinggal di pedesaan datang ke Vatikan berharap untuk bertemu dengan Paus dan setidaknya menyentuh ujung jubahnya, kata Rafael sambil menurunkan tangannya. Tatapan. Saat ini, Eugene berada di pelana di depan Rafael, tetapi dia tidak bisa duduk dengan benar dan malah terbungkus pelana. Ini untuk menciptakan ilusi bahwa dia dibawa ke sini setelah dikalahkan oleh Rafael. Christina juga duduk diam di belakang Rafael. Menurut pengaturan ilusi mereka, Christina dengan polosnya terjebak dalam amukan pahlawan yang jatuh. Saat dia tengah diculik seperti ini, dia telah diselamatkan oleh Rafael. Mereka saat ini tidak dapat melihat Anda, Sir Eugene, Rafael memberitahunya. Di mata mereka, Apollo hanya terlihat seperti sumber cahaya yang sangat besar. Itulah sebagian alasan mengapa Apollo disebut sebagai kuda ilahi. Bisakah aku memilikinya? Eugene segera bertanya, membuat Rafael terdiam. Langit-langit Istana Putih telah terbuka. Satu-satunya yang berhak turun langsung dari langit ke Istana Putih seperti ini adalah Apollo dan aku, kata Rafael sambil mengabaikan pertanyaan sebelumnya. Eugene menerima perubahan subjek, bukankah itu berarti mereka tidak memiliki sedikit pun kecurigaan bahwa Anda mungkin mengkhianati mereka, Sir Rafael? Iya, saya telah melayani sebagai ksatria setia dan pengikut cahaya selama beberapa dekade. Jika mereka mengira saya akan mengkhianati mereka, apakah mereka benar-benar akan mengirim saya untuk bertemu dengan Anda, Tuan Eugene? Rafael bertanya sambil terkekeh sambil menarik kendali Apollo. Meskipun itu tidak benar-benar memberiku banyak kebahagiaan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa yang mereka lakukan adalah melakukan penistaan. Mereka yakin bahwa mereka benar dan hanya memenuhi kehendak cahaya. Mereka tidak dapat dikatakan sepenuhnya salah, karena cahaya kebajikan terus memberkati mereka dengan penerangannya yang cemerlang. Langit-langit melingkar Istana Putih telah terbuka, memperlihatkan pintu masuk ke lorong yang mengarah lurus ke bawah. Apollo mengibaskan keempat sayapnya dan perlahan menuruni lorong. Mulai sekarang, Eugene harus mulai berpura-pura mati. Dia berhenti berbicara dengan Rafael dan menahan napas dan semua jejak kehadirannya. Christina juga menyesuaikan ekspresinya, mengembalikan topeng yang sudah dikenalnya dan menutupi wajahnya dengan itu. Eugene tidak sepenuhnya mempercayai Rafael. Meskipun dia telah setuju untuk menemani Rafael jauh-jauh ke sini, Eugene masih mempertimbangkan kemungkinan bahwa semua yang dikatakan Rafael mungkin bohong dan ini semua bisa jadi hanya akting. Selama kejutan yang direncanakan di ruang audiensi, pedang Rafael mungkin diarahkan ke leher Eugene, bukan ke kardinal atau paus. Jadi Eugene masih menyembunyikan tangan kanannya di dalam jubahnya. Tapi alih-alih memegang pedang suci, tangannya bertumpu pada pedang cahaya bulan. Tidak peduli apa situasinya, Eugene yakin bahwa dia akan dapat menerobosnya dengan melepaskan sinar dari Moonlight Sword. Eugene mempercayai Christina dan Anise. Rafael mungkin masih mengkhianati mereka, tapi mereka berdua pasti tidak akan mengkhianatinya. Perasaan yang bagus, Eugene tersenyum ketika dia merasakan sesuatu yang geli di dalam dadanya. Sensasi ini sebagian adalah ketegangan karena tidak mengetahui bagaimana keadaan akan terjadi, tetapi juga pengetahuan bahwa dia sekarang memiliki rekan yang sama sekali tidak akan pernah mengkhianatinya. Setelah bereinkarnasi, sulit untuk sekali lagi membiasakan diri dengan kehadiran akrab rekan-rekannya, yang pernah dia terima begitu saja di medan perang 300 tahun yang lalu. Terutama karena mereka berada dalam kesulitan seperti ini. Mereka mencapai ruang bawah tanah Istana Putih, tempat yang dikenal sebagai ruang penonton. Ini bukan bagian dari markas Paus.
Ini adalah tempat di mana orang percaya dikatakan mampu bertemu dengan cahaya yang tinggal di langit di atas. Disinilah cahaya akan memberikan wahyu dan memilih paus baru dari antara para uskup yang distigmatisasi. Dalam keadaan semula, Christina akan menerima pengakuan dari beberapa relik suci lainnya yang telah disimpan di sini, dan dia akan sepenuhnya beralih dari kandidat suci menjadi orang suci. Setelah semua itu dilakukan, Eugene dan pedang suci akan menerima konfirmasi sebagai pahlawan baru di depan paus dan para kardinalnya. Namun pada akhirnya, semua upacara ini hanya dimaksudkan untuk memaksa sang pahlawan, yang telah dipilih oleh cahaya, untuk membuktikan dirinya sekali lagi kepada paus dan para kardinal. Christina Rogeris, Anise berbicara kepadanya dari dalam pikiran cemas Christina. Kamu bukan seseorang yang perlu menerima pengakuan mereka. Christina turun dari Apollo dan berdiri. Sebaliknya, merekalah yang perlu membuktikan iman mereka kepada Anda. Raphael membawa Eugene yang lemas dengan kedua tangannya. Seperti itu, dia melangkah ke pintu ruang audiens. Tidak perlu baginya untuk mengetuk. Pintu ke ruang penonton terbuka dengan sendirinya. Ruangan berikutnya tampak seperti gedung pengadilan. Sebuah meja putih panjang berdiri di kepala ruangan yang terangkat, dan 3 pria parubaya duduk di belakangnya. Kursi yang seharusnya diduduki Sergio Rogeris kosong. Di samping kursinya yang kosong ada 2 kardinal lainnya dalam jubah klerikal dengan kain merah menutupi bahu mereka. Seorang pria parubaya mengenakan mahkota 3 lapis di kepalanya, bersama dengan cincin platinum dan tongkat di satu tangan, duduk di tengah di antara mereka. Ini adalah Aurius, paus yang memimpin gereja cahaya selama beberapa dekade terakhir. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, Tuan Raphael, kata Aurius. Dia menatap Raphael, berdiri di bawah mereka, dan Eugene, yang kehilangan kesadaran. Aurius meminta, saya ingin mendengar apa yang Anda lihat di sana dan juga apa yang Anda lakukan. Tentu saja, izinkan saya untuk memberitahu Anda tentang apa yang terjadi tanpa satu kelalaian pun, Yang Mulia, kata Raphael sambil menundukkan kepalanya. Tapi sebelum itu, tolong beritahu saya apa yang perlu dilakukan dengan yang jatuh ini. Bawa dia lebih dekat. Meskipun dia telah jatuh, dia tetaplah seseorang dengan status tertentu, dan karena dia adalah pahlawan yang dipilih oleh cahaya, kata Aurius sambil mengangkat tongkatnya. Cincin platinum yang dikenakan paus di jari telunjuknya mulai memancarkan cahaya lembut, kemudian, seolah-olah beresonansi dengan tongkat, cahaya menyebar dan mulai memancar dari kedua benda tersebut. Raphael tidak mengangkat kepalanya yang tertunduk melainkan mengangkat kedua tangannya yang membawa Eugene ke udara. Mengetuk. Raphael tidak berusaha mengatakan sesuatu secara diam-diam. Sebaliknya, dia dengan ringan mengetuk pinggang Eugene dengan ujung jarinya. Kemudian dia perlahan mulai berjalan ke mimbar yang ditinggikan di kepala ruangan. Saat Raphael mendekat, Aurius bangkit dari kursinya. Para kardinal lainnya tidak bangkit dari tempat duduk mereka. Mata mereka tertuju pada Christina, bukan Eugene. Orang bisa melihat mata mereka penuh dengan pertanyaan. Tapi di mata itu, satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah kekhawatiran akan kemajuan ritual dan apakah Christina telah sepenuhnya berubah menjadi orang suci, tidak ada duka untuk mendiang Sergio. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, Aurius perlahan mengulurkan tongkatnya. Raphael mengangkat Eugene lebih tinggi seolah-olah dia mempersembahkannya sebagai pengorbanan. Ujung jari Raphael mengetuk pinggang Eugene sekali lagi. Kali ini, kekuatan keran lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia merasakan ujung jari di punggungnya, tubuh Eugene sedikit melayang ke atas. Meretih. Bergerak seperti sambaran petir, Eugene memantul dari punggungnya dan melesat ke udara. Takut akan hal ini, Aurius mendorong tongkatnya ke depan. Fuosh. Semburan cahaya menyelimuti tubuh Eugene, tetapi pedang cahaya bulan yang ditarik Eugene dari jubahnya memotong cahaya itu menjadi 2. Setelah membuka jalan ke depan dengan itu, tangan kirinya mengeluarkan pedang suci. Sambil menghunus pedang, Eugene melepaskan tebasan tajam. Lengan kanan Aurius, yang memegang tongkat, dipotong dan dikirim terbang ke udara. Hak, terkesiap kaget terdengar dari Cardinals. The Cardinals, yang hendak merespon dengan cepat terhadap perubahan ini, menemukan diri mereka tidak dapat bergerak dari tempat duduk mereka. Ini karena pedang besar Raphael, yang melesat dalam sekejap, berhenti tepat di depan leher mereka. Raphael telah menarik pedang besarnya begitu dekat ke leher mereka sehingga ada sedikit luka di tenggorokan mereka. Meski lengannya baru saja diamputasi di bagian siku, Aurius tidak menjerit. Sebaliknya, dia hanya memelototi Eugene dengan mata dingin dan menuntut, apa yang kamu rencanakan? Pedang suci dan pedang cahaya bulan saling menyilang. Kedua pedang itu meremas leher Aurius dari kedua sisi seperti gunting. Eugene memanggil, Christina. Mendengar panggilan ini, Christina menganggukkan kepalanya dan melangkah maju. Suara mendesing. 8 sayap yang memancarkan sinar cahaya menutupi semua yang ada di ruang penonton dengan cahayanya. 1. Anise menggunakan kata bahasa Inggris untuk suster di sini, mungkin mengacu pada bagaimana suster memanggil satu sama lain suster. 2. Di sini, Anise menggunakan kata Korea yang digunakan seorang gadis untuk memanggil kakak perempuannya.